Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih kita diberikan sisa umur ke Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan puasa Ramadan sampai tamat nanti, ya. Ini merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan rizki, walaupun gak banyak, kita syukuri. Insya Allah, kalau kita mensyukuri nikmat walaupun dikit, maka Allah akan menambah-nambah nikmat kepada kita, ya. Kalau Allah tidak kasih di alam dunia, maka Allah akan kasih nanti di akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita, sehat juga merupakan itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sehat, anak-anak bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan harapan kita, tamat sampai maghrib. Bahkan juga ada yang masih belajar, ya, sampai duhur. Kemudian ada peningkatan lagi, anak belajar puasa sampai asar dan pada akhirnya insya Allah step by step anak tersebut tamat sampai waktu maghrib. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat masih diberikan ruh di dalam jasad kita ini. Ini merupakan kenikmatan yang tiada tara, yang tiada bandingnya. Apa yang harus kita laksanakan? Yaitu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tugas kita hidup ke alam dunia ini adalah untuk ibadah, bukan untuk main-main. Karena kita singgah ke alam dunia ini dari alam roh ke alam dunia ini, ke alam kandungan, kemudian ke alam dunia ini, dan dunia ini tidak akan lama, ya. Waalaikumsalam, ya. Assalamualaikum Pak Yan, ya, siapa nih, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, wabarakatuh, ya, maaf. Kacalah begini, ya. Profilnya siapa ini, ya? Oke, CHY, ya, siapa ini, ya? Terima kasih yang sudah ikut live bersama kami di ini pagi. Alhamdulillah kami menyempatkan diri, ya.
Untuk live daripada tidur lebih baik ya belajar bicara aja gitu ya. Oke. Saya doakan semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pagi, siang, sore dan malam. Banyak rezekinya mudah-mudahan ya. Oke, jangan sampai gundah gulana gelisah yang belum membeli pakaian baru ya. Kalau saya memang udah kemarin ya, tapi yang sederhana aja gitu. Ada yang memang harganya sampai ratusan ribu, saya yang pokoknya tercukupi lah anak ya dan istri gitu. Yang penting kita hidup sederhana. Buat apalah roya-roya, buat apa kita beli baju yang mahal sampai 500 ribu gitu ya. Gitu. Yang penting kita ya memakai baju, yang penting menutup aurat. Ya. Buat apa kita beli baju misalkan untuk perempuan tapi kelihatan dalam-dalamnya itu sampai ratusan ribu sampai jutaan rupiah, itu hanya akan membawa dosa aja begitu ya. Oke saudara, maaf deh. Sudah banyak yang masuk ya, sambil saya sapa-sapa dulu nih ya. Oke, ada teh lelih ini ya. Oke, kemudian juga sebentar. Ada teh Revainta, nggak jelas nih ya. La Imron Yunus. Selamat pagi semuanya saudara, selamat bergabung bersama kami ya di channel kami. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore dan malam. Tetap semangat ya. Puasa sebentar lagi akan segera berakhir. Sekarang ke-23 saudara ya. Sama sih, sekarang sangat unik sekali, sangat indah sekali ya. Dan baru memang tahun ini mungkin ya kita masa ibadah puasa sama tahun Hijriah tangganya begitu ya, dengan tahun Masehi dalam tangganya begitu. Sekarang tanggal berapa Maret? Tanggal 23. Tanggal berapa puasa Ramadan? Sama tanggal 23. Kan kita enak ya menghitungnya gitu ya. Oke. Selamat pagi semuanya saudara. Oke, ini adem pakai kaca, maaf saja ya. Jadi enak nih, nggak silau. Saya sapa dulu nih, saya punya burung ajaib ya. Nah itu ya, burung kesayangan. Alhamdulillah ya sudah disapa. Terima kasih yang sudah memberikan love-nya ya, yang begitu banyak ya, merudul begitu pokoknya ya. Oke, apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat kecil, nikmat besar ya, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita mensyukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita ya, kesehatan, kemudian rezeki yang kita makan. Rezeki itu bukan uang aja ya, kesehatan juga itu rezeki. Kita diberikan panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan fungsinya, itu juga rezeki. Alhamdulillah kita diberi mata, bisa melihat keindahan alam, bisa melihat berbagai macam pemandangan di dunia ini, di bumi ini ya. Oke, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri, dan cara mensyukuri itu kita harus menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita kepada jalan yang Allah ridho, kepada jalan yang Allah suka ya, dan tidak melaksanakan maksiat ya, karena maksiat itu kan kita menggerakkan, berarti menggerakkan anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita gunakan untuk sesuatu hal yang dosa ya, mata kita ya pakai maksiat, tangan kita, kaki kita dilangkahkan kepada jalan keburukan, jalan maksiat, itu berarti tidak ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti telah mengkufuri nikmat saudara ya.
Ya, jadi mensyukuri nikmat itu menggunakan seluruh sugriani apa yang Allah berikan kepada kita kepada yang Allah ridho. Ya. Jadi memberikan manfaat buat diri dan orang lain juga itu khairun nas. Khairun nas ma anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat buat diri dan orang lain. Karena banyak ya di antara kita yang manfaat buat diri tapi membuat orang lain tidak bermanfaat. Itu jangan sampai begitu. Kalau misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang banyak hartanya, banyak duitnya, banyak kekayaannya. Suatu saat datang orang yang ingin meminjam duit kepada kita dan memang dia sangat butuh sekali pada saat itu. Tapi kita tidak memberinya, itu sudah mengkufuri nikmat. Ya, saudara. Bahkan kadang-kala ya yang apa namanya? Kita berbohong, saya gak punya duit, maaf saja, padahal duit banyak di bank banyak, tapi dia mengaku dirinya tidak punya uang. Ya, makanya ada hukum karma. Kadangkala uangnya hilang, kadangkala ada saja itu. Ya, ATM-nya dia apa namanya, ada yang namanya ya memblokir, ataupun ada yang juga yang namanya ATM-nya dibajak oleh orang lain, akunnya dan sebagainya itu. Ya, makanya jangan berbohong. Ya, makanya jangan berbohong. Kalau ada duit kasih, kalau gak ada duit ya kita udah berterus terang begitu. Makanya kita khairun nas ma anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat buat diri dan orang lain. Kita diberikan anggota badan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyata telah kami jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Makanya kita perlu bersyukur, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk kebaikan. Ya. Maaf, ini mungkin ada ehonya ya, saya buang dulu ehonya ya. Oke. Sebentar. Mungkin enggak agak nyaman nih kalau pakai eho ya. Ataupun pindah ke eho yang lain. Cek. Halo. Satu. Minggahnya dibuang dulu ya, supaya suaranya gak berekor. Nah baik, sudah, ini sudah adem ya, adem. La in syakartum la azidannakum. Bila mana kita mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita. Allah akan menambah rizki kepada kita. Tapi memang janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan sulaya, tidak akan mengingkari pada janjinya. Ya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu kan dalam ayat Al-Qur'an ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengkhianati janjinya, akan menepati pasti ya. Tapi janji itu memang Allah ada yang cashkan di alam dunia, ada juga yang memang dikreditkan nanti di akhirat diberikannya ya. Oke. Jadi jangan kita minta kepada Allah dengan segera. Yang penting kita berdoa. Orang yang berdoa dan selalu berdoa dan tiada bosan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, ya, maka dia sudah dihilangkan dari sifat kesombongan kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, ya.
benar itu ya. Jadi orang yang tidak mau meminta kepada Allah itu sudah termasuk sombong kepada Allah, tidak membutuhkan Allah. Silakan berdoa siang, pagi, sore, malam, bahkan di bulan Ramadan ini merupakan bulan mustajab. Saat ijabahnya diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berpuasa itu mustajab doanya saudaranya. Tapi jangan lupa, bukan cuma sekedar kita meminta dunia saja, tapi minta keselamatan di akhirat. Minta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jangan hanya sekedar minta dunia saja, tapi ukhrawi kita itu yang memang jangka panjang kita. Ya. Sebab daerah kita ataupun negeri kita yang akan kekal abadi selamanya dan tidak akan ada kematian setelah kita nanti dibangunkan di alam mahsyar, ya, di alam ba'as, ya, alam kebangkitan setelahnya kita mati. Datang waktu kiamah maka kita tidak akan mati lagi dan memang akan dipinta pertanggungjawaban apa yang telah kita laksanakan di alam dunia ini, ya. Ya, kita sholat, puasa, sodako itu merupakan kita menabung untuk nanti dipetik hasilnya di alam akhirat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau kamu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab kami sangatlah pedih. Amat pedih, saudara. Ada adab, ada azab. Azab itu siksa, kalau adab itu tata krama, ya. Ada pakai ain, ada pakai alif. Adabun itu tata krama, etika, sopan santun, ya, akhlak. Kalau azab itu adalah siksa. Jadi bagi orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau berterima kasih kepada Sang Pemberi rizki, ya, menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab kami, kata Allah, siksa kami ini sangat pedih, ya. Baik pemirsa, sambil interaksi ini sudah banyak yang masuk, ya. Insya Allah ya diterima dulu nih, ya. Ya, oke. Kemudian saya klik dulu nih, ya. Disapa dulu. Ya udahlah, ya. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ketika berbuka puasa, bahkan sebelum datang waktu maghrib pun, orang yang sedang berpuasa sudah mendekati waktu maghrib itu sangat bahagia. Apalagi di saat-saat sudah datangnya waktu maghrib, kita sangat bahagia. Dan kenikmatan pun Allah berikan yang sangat nikmat sekali, luar biasa ketika kita buka puasa, ya. Kita taruhlah misalkan kita beli es kelapa muda, ya, baik gula merah ataupun gula putih, gula pasir, ya. Sudah saatnya kita minum, teguk, ya. Nikmat luar biasa, tiada tara, ya. Berarti sesungguhnya orang yang puasa itu bisa menyehatkan diri, ya, bisa menjadi sehat. Kata Rasul, sumu tasihu. Kalau kamu ingin sehat, berpuasalah, ya, maka kamu akan sehat. Karena dengan puasa kita makan dan minum dibatasi. Kan kalau kita di bulan luar Ramadan yang namanya makan dan minum itu kan, ya, pagi-pagi makan, jam 11 bakso, kan itu ada yang dagang cilok,
makan cilok juga ya. Kesoreannya juga ada yang datang mie ayam, makan lagi mie ayam ya. Kemudian juga dengan minuman-minuman yang lainnya ya, yang berbau dingin minumannya itu kan terus. Ada di malam harinya ada sorabi ya, kita makan lagi sorabi gitu ya. Nah itu kan sebenarnya perut kita kalau dimasuki makanan yang bermacam-macam dan tidak beraturan, maka akan berbagai macam penyakit datang. Makanya jelas pantas dikatakan bahwa perut adalah gudangnya penyakit ya. Tapi kalau di dalam Islam yang namanya puasa diatur ya. Ketika buka puasa kan kita kalau kebanyakan pasti akan bagaimana rasanya, makan banyak minum contohnya ya. Di pas buka puasa waktu maghrib itu kan gak enak terasa ke badan kita. Jadi alhamdulillah tidak ada orang yang memang mati karena puasa, tidak ada. Tidak ada orang yang memang lapar karena memang puasa sehingga dia meninggal dunia, tidak ada. Ya. Itu. Karena memang puasa Ramadan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Allah firmankan, Allah perintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silau kalau dibuka ya maaf saja kalau saya pakai kacamata ya. Bukan gagayan, bukan ya gitu. Ya. Ini mah kacamatanya bukan kacamata hitam, ya. Kacamata coklat gitu ya. Baik saudara, itulah tujuan kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, untuk menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, dan manfaat pun terasa sendiri oleh kita, yaitu sehat ya. Tapi jangan lupa ketika datang waktu maghrib jangan banyak makan yang berbau balok, es balok ya. Kemudian juga pedas-pedas memang harus dikurangi, sebab di waktu siang kan kita gak minum ya, karena memang puasa gitu. Diaturlah gitu sedemikian rupa. Bahkan saya ya sangat terasa sekali enak di waktu siang ya, segar ke dalam badan kita kalau kita sahurnya dengan sayur-sayuran ya. Dan juga cobalah kita konsumsi yang namanya waluh ya. Itu waluh kecil saudara ya. Waluh kecil digodok ya, ataupun direbus sampai dia sudah matang ya, dan nggak keras lagi. Kalau udah matang pasti ya uduh gitu, istilah bahasa Inggris nama gitunya uduh gitu. Dan bahasa Inggris cik orang luar negeri banyak gitu, uduh teh gitu, datang hati kan gitu. Tah itunya bahkan dengan sambal enak sekali itu. Jadi memang itu mendinginkan badan kita ya, dan juga menghilangkan haus di waktu siang hari, gak terlalu haus, seger ke badan kita. Pak Ustadz, saya mah kalau puasa kok datang penyakit. Oh mungkin itu gak teratur makannya, begitu datang waktu maghrib terlalu banyak makan es ya, makan yang memang banyak yang memang itu es kelapa muda itu lebih baik ya, tapi jangan banyak baloknya begitu. Es campur silahkan, tapi jangan terlalu banyak baloknya, es baloknya itu, sebab nanti ya ke dalam perut kita itu kalau yang namanya es itu bisa menjadi panas, diminum dingin tapi nanti menjadi panas dalam.
oke lah, gak apa-apa kita minum yang serba dingin di waktu buka puasa waktu maghrib, tapi imbangi dengan buah-buahan ya untuk mendinginkan badan kita. Oke lah kita makan, memang yang namanya pedas itu kan membuat nafsu makan tinggi saudara ya, gitu. Pedas, tapi jangan sampai pedasnya kelebihan pedas sampai level 3 gitu ya, itu jangan sampai kurangi level. Di bulan Ramadan kita sahur, kita berbuka puasa ya waktu maghrib itu level ladanya level 1 aja gitu ya. Oke, itu tip kesehatan saudara ya. Jadi saya suka disediakan beli waluh kecil ya, kemudian direbus, ada sambal, itu enak sekali. Walaupun nggak pakai dengan makanan yang lain pun, waluh aja itu kan enak ya. Gitu. Waluh yang kecil di warung kan ada yang sebesar begini ya. Itu untuk menyegarkan, untuk kita di siang hari itu memang terasa segar. Dan kemudian yang kedua, kurangi aktivitas yang berlebihan saudara. Kalau kita memikul beban yang 50 kilo ya, di luar Ramadan kita memikul beban 50 kilo. Di bulan Ramadan kurangi beban tersebut setengahnya, 25 kilo silakan gitu. Jangan dipaksakan 50 kilo ya. Olahraga juga silakan, tapi dikurangi ya. Kalau olahraga kita 1 jam kuatnya senam, sekarang kurangi setengah jam aja. Waktu pagi olahraga silakan ya. Jangan sampai terlelah lah kalau olahraga itu ya, seperti main bola lah. Harap silakan kalau mau main bola sudah waktu mendekati maghrib ya, sambil ngabuburit itu silakan itu ya. Oke. Walaupun kita capek main bola karena kan sudah mendekati waktu maghrib kan, mungkin perasaan kita, hati kita semangat sebab sudah mendekati waktu maghrib ya. Kalau olahraga di malam hari gimana? Di malam hari silahkan, tapi harus di tempat yang tertutup ya. Kalau di tempat terbuka, di lapangan terbuka itu kan bahaya itu buat kesehatan, sebab di waktu malam itu udaranya untuk olahraga itu bukan baik ya untuk kesehatan, tapi itu adalah buruk untuk kesehatan kita ya. Sebab udaranya sudah bercampur dengan air embun, sehingga kita menghirup udara dengan airnya, sehingga nanti kan bisa numpuk di sini air ya. Apalagi kalau sudah terjadi yang namanya paru-paru basah kan, ini berbahaya nanti ya. Oke, sama aja itu kalau malam hari kan kita gadang, olahraga di malam hari di lapangan terbuka itu gadang namanya gitu. Harus di tempat yang tertutup seperti gedung-gedung gor, futsal dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian selanjutnya kurma harus disediakan, sebab itu manfaat kurma itu saudara ya. Kalau kita datang waktu maghrib kan itu disunatkan kurma dulu ya, 3 biji juga cukup ataupun 5 biji ya. Kemudian nanti setelah itu kita minum air, kemudian kita laksanakan sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib berjamaah bagi kaum adam ya di masjid, bagi yang dekat ataupun bersama keluarga, kalau jauh ke masjid silakan ya itu. Nah kita setelahnya waktu maghrib, setelahnya kita sholat maghrib, kita langsung makan nasi ya, tapi jangan kekenyangan supaya kita kuat sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu merupakan qiyam Ramadan, tidak ada sholat tarawih di bulan luar Ramadan. Allah melipat gandakan apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Amalan sunnah pun diberi pahala wajib saudara, apalagi amalan yang wajib yang Allah memang perintahkan, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, maka itu dilipat gandakan pahalanya. Kembali lagi ke pembahasan tadi, orang yang berpuasa akan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ketika berbuka puasa ya,
nikmat tiada tara ya. Itu kalau misalkan badannya sehat pasti nikmat. Apa yang ditunggu-tunggu datang juga alhamdulillahnya waktu maghrib ya. Gitu. Dan kalau waktu sahur kita pingin nikmat saudara, pingin nikmat makan sahur, bagaimana caranya? Kita harus bangun pukul 2 ya. Untuk apa pukul 2 kita bangun? Untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat seseorang ya, kalau orang tersebut melaksanakan sholat tahajud ya, dan rutin terus minimal 2 rakaat. Kita perbanyak sholat tahajud sampai 20 rakaat lah gitu ya. Itu kan olahraga memang yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah mendekati waktu sahur ya, juga witir pun ya, kalau misalkan witir biasa di masjid itu 3 rakaat ya minimal itu. Silakan perbanyak lagi sampai dengan 11 rakaat. Karena kita lelah setelahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tahajud tersebut, dan sudah mendekati waktu kita sahur, dan memang sahur itu disunatkan diakhirkan pukul 3:30 ataupun pukul 4 ya. Kalau mau nyantai pukul 3:30, kalau suka merokok nah mungkin nanti kan masih banyak waktu gitu ya. Dan usahakanlah kalau pagi-pagi jangan ngopi ya, jangan ngopi lah gitu. Kalau mau ngopi, ngopinya sedikit aja gitu setelah makan sahur. Kalau mau ngopi setelah taraweh ya. Kalau setelah makan kita ngopi, nanti akan terasa perut kita itu terganggu ya. Ilah bahasa cepat lapar. Nah saudara, kemudian yang cepat lapar itu bila malaikat itu di pagi hari ini, setelahnya kita sholat subuh, kita rutin rutin tidur. Bangun-bangun pukul 9, rasanya gak enak sekali kepada badan kita ya. Itu sebab itu cepat sekali ya. Di dalam tubuh itu makanan kita itu cepat ya, kalau dibawa tidur itu cepat lapar. Makanya lebih baik pagi-pagi ya kita jogging ya, kita jalan-jalan aja gitu. Setelahnya kita tadarusan, setelahnya kita mengikuti tausiah ya. Sekarang tausiah itu kan banyak ya, bukan cuma sekedar tausiah di suatu tempat saja, di masjid saja. Sekarang banyak ya, di medsos pun bisa kita manfaatkan untuk menghadiri tausiah. Bedalah rasanya kalau kita misalkan di pagi hari tidur, bangun pukul 9 ya, apalagi kalau tidur lagi pukul 9 bangun baru pukul 9 tidur lagi, ngabuburang tidur kali ya. Itu bisa menyakiti mata kita ya, bisa membuat sakit mata kita, bisa lulus karena badan saudara ya gitu. Datang tes lohor deui nya, datang lohor heula sare deui ngabuburit teh ku sare, jeung sare ke bisa buruk panon bahayanya saudara ya. Tetap aktivitas berjalan sebagaimana biasa ya, tapi kurangi aktivitasnya ya. Kata tadi juga kalau mikul beban 50 kilo seperti semen 1 sak di bulan Ramadan, kurangi bebannya begitu ya. Itu setengahnya ya, maaf ini ya goyang-goyang nih. Yang kedua, orang yang kalau kita pengen tidur ya, kalau pengen tidur enak itu adalah setelahnya sholat duhur ya. Dan sholat duhur kita tadarus dulu, nanti tidur pukul 2, bangun asar, kemudian mandi ya saudara ya, segar bugar gitu ya. Asal jangan renang aja mandinya. Saya punya kolam renang nih, merenang ketika sedang puasa itu kan bisa membatalkan puasa ya. Saya berenang itu dengan cara merendam, dengan cara tenggelam, itu bisa ke dalam lubang-lubang itu bisa masuk air itu saudara ya. Hati-hati itu ya, bisa membatalkan puasa begitu ya. Kalau misalkan kita sudah kerja
dan saking panasnya matahari, ya kerja di tempat terbuka langsung terkena sinar matahari, ya kita merasa haus sekali. Bagaimana caranya? Kita kalau sudah keringatnya sudah kering dengan sendirinya, silahkan mandi ya dengan keramas ya. Itu bisa memberikan tenaga kembali, segar kembali kepada kita dan menghilangkan rasa haus. Asal mandinya jangan merendam ya. Merendamkan diri di kolam renang ataupun di kolam, ataupun ya mandinya 1 jam itu kan bisa menimbulkan batal puasanya gitu ya. Kalau 1 jam itu lebih lama gitu. Udah mandinya cukup 5 menit aja gitu ya. Gitu. Nah itu. Yang kedua, orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan ketika nanti liqaullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan izin kepada mata kita untuk melihat zat Allah nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang serba maha, maha segala-galanya, maha menghidupkan, maha mematikan, maha segala-galanya ya. Maha mengatur kita, yang mengedipkan mata kita, yang bisa kita mengkomat kamit mulut kita, yang bisa menidurkan, yang bisa membangunkan, yang menciptakan langit tanpa tiang, langit 7 tingkat 7 dan tidak ada tiang-tiang langit tersebut ya. Itu bumi juga 7 lapis. Yang kita diami ini adalah bumi yang paling atas, saudara. Lapisan pertama kita itu hidup di bumi, di planet bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa yang kita sombongkan? Kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kendaraan banyak, kita punya harta banyak. Ya. Itu hakikatnya Allah yang memiliki. Kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Orang kaya kalau ingin barokah hartanya harus rajin bersedekah. Ingat, dalam hadis Rasul, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bencana yang baris tumiba kepada diri kita, keluarga kita, famili kita. Makanya rajin sedekah. Ya. Dengan harta yang melimpah ruah, kita rajin sedekah. Ya, peduli kepada sesama yang membutuhkan. Itu juga ya, kepedulian itulah yang memang harus kita tanamkan kepada siapapun orangnya. Insya Allah ya kita akan dijauhkan dari berbagai macam bencana. Kan kadang-kala banyak orang yang memang kemasukan maling ya, karena dia tidak mengeluarkan zakat dari zakat penghasilannya, karena dia tidak peduli kepada sama. Itu mungkin karena itu ya, memang bisa terjadi seperti itu. Memang karena dalam hadis Rasul, as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bencana, kebakaran, kemalingan, kerampogan, ya kebegalan dan lain sebagainya, yang akan jauh dari berbagai macam musibah, ya bencana. Ya kalau kita rajin sedekah. Ya, moal aya jami anu rajin sedekah nepi ka hidupna kere atau napi hidupna malarat, moal bahkan semakin bertambah. Ya. Itu jelas dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa orang yang sedekah, yang membantu kepada orang yang fakir miskin, maka Allah akan menambah nikmat kepada mereka, bahkan dilipat gandakan ya. Kita harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kita harus sadar bahwa harta itu dari siapa sih?
kan dari Allah. Memang hasil jerih payah kita, usaha kesana kemari pagi sore, pulang keringat, peras keringat banting tulang. Tapi siapa yang memberikan tenaga, pikiran, keberhasilan, keberuntungan? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat duha dulu sebelum berangkat kerja ya, minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat ya. Karena di dalam doa-doa juga ada itu doa-doa minta rizki ya. Allahumma in kana rizki fis sama fa'anzilhu. Apabila rezekiku berada di langit, ya Allah turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju. Apabila rezeki berada di dalam perut bumi, maka keluarkanlah. Wa in kana mu'assiran fayasiru. Dan apabila rezekiku dalam keadaan sulit, maka mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Dan apabila rezekiku dalam keadaan haram, fatahhirhu, maka sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Dan apabila rezekiku jauh di sana, di seberang sana, ya, faqarribhu, maka dekatkanlah. Itu kan doa-doa seperti itu ya. Allahumma inna duhaa duhauka, wal bahaa bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assiran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita fi ibadika sholihin. Amin. Jadi ibadah dulu baru kita minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Beribadah maksudnya, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kalau minta kepada Allah itu setelahnya kita beribadah. Kerja dulu baru minta. Ya. Kerja dulu baru kita melaksanakan hak kita minta kepada Allah. Kewajiban dulu ya. Nanti akan Allah mudahkan apa yang kita mau, baik urusan duniawi ataupun ukhrawi. Oke. Sebagai kesimpulan bahwa orang yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penuh kesabaran dan juga keikhlasan, memang harus ikhlas, memang harus sabar dalam berpuasa itu ya. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan kedua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka puasa di saat maghrib tiba, sudah kita rasakan kenikmatannya. Yang kedua, nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan izin kepada mata kita untuk bisa melihat zatnya. Sungguh luar biasa. Di mana itu? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang masuk neraka tidak bisa melihat Allah. Kan kita rindu kepada Sang Pencipta. Kita rindu yang mengatur alam dunia ini, memberikan hujan, ya, yang memberikan bencana, banjir, segala macam, yang mengombakkan pantai, yang membuat pantainya, yang mengombakkan pantainya, dan lain sebagainya, ya, yang memberikan manfaat buat manusia dan juga memberikan madarat juga kepada manusia juga. Itu ya, Allah itu kan ador ya, ya gitu. Oke. Kalau kita rasa-rasa yang namanya nikmat Allah itu, pemberian dari itu banyak manfaatnya ketimbang madaratnya, ya gitu. Kalau madarat itu kan kenanya kepada orang yang memang berdosa, saudara ya. Ada tsunami karena di pantai tersebut sedang banyak sekali pesta maksiat, Allah tsunamikan, berarti itu merupakan kemadaratan buat dia, ya. Dan itu merupakan yang Allah berikan di alam dunia, belum lagi nanti di akhirat siksaannya.
Ya, makanya kalau kita ke pantai banyak-banyaklah eling kepada Allah, ya. Tapakur, tadabur alam, memikirkan hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah, ya. Itu laut, gunung, ya. Kita tapakuri sehingga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat maksiat di pantai, di pegunungan, di tempat-tempat yang memang jauh dari keramaian. Itu bisa mengundang azab, saudara, ya. Oke. Dan kadang-kala orang yang tidak berdosa juga kena imbasnya, tsunami atau gempa bumi juga, ya. Karena mungkin dia serasa diri gak punya dosa. Saya gak punya dosa, padahal dia punya dosa. Tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Orang lain berbuat maksiat, saudara kita, tapi kita tidak menegur sama sekali. Ya. Menegur dengan surat, menegur dengan WA, menegur dengan langsung ke lapangan, ya, karena kita takut, ya, ataupun gak sama sekali keberanian dalam diri kita. Berarti iman kita lemah. Kan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, Allah bersumpah dengan nama waktu, saking pentingnya waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati akan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati akan penuh pentingnya kesabaran. Nah, kan kita dikatakan dayus, orang yang sedang maksiat, saudara-saudara kita sama agamanya Islam, tapi kita biarin aja, ya. Yang penting kita enggak maksiat, tetap itu berdosa. Seperti kita misalkan sebagai tukang warung, tapi kita menjual miras, kita tidak terlibat minuman keras, tapi kita menjual, ya, kepada pelanggan, itu sama hanya kita juga ikut, ya, berdosa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu, ya. Siapa orang yang serupa dengan orang tersebut, fahuwa minhum, maka sama hanyalah gitu. Seperti menjual golok kepada orang yang nyata-nyata ingin membunuh. Kita jual golok tersebut, ya. Kita tidak membunuh, tetap kita menanggung dosa dari pembunuhan tersebut. Rupanya sekian, ataupun begini aja, ketika sedangkan bulan Ramadan, kita sebagai tukang warung membuka warung di siang hari Ramadan. Ada di sana, ada es campur dan lain sebagainya, makanan serba ada di sana, ya. Kita sebagai tukang warung puasa, tapi orang-orang datang ke sana, silakan masuk gitu, ya. Walaupun kita puasa, tetap kita sama hanya tidak berpuasa, sebab menyediakan lahan kesempatan untuk orang bermaksiat, ya, dengan membuka warung di siang hari Ramadan, sehingga banyak orang yang makan di warung kita di siang hari. Sama hanya kita walaupun berpuasa, sama hanya kita menanggung, apalagi menanggung dosa yang sangat besar. Misalkan yang masuk ke warung 100 orang, kita akan menanggung dosa kepada 100 orang tersebut, ya, maka lebih besar dosanya, saudara. Itulah, ya, keuntungan orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika saat berbuka puasa nikmat sangat luar biasa. Yang kedua, ketika nanti liqaullah, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini mah diajar ngobrolnya, itu diajar ngobrol, obrolan pagi lah, sanes tausiah ini banyak. Misalnya orang baris tepang deui sanes waktos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, dan malam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilanjut dengan interaksi, silakan ada yang mau gabung. Saya undang dulu, ya. Kembali dulu ke setelan headset.
Halo. Interaksi. Mari kita ke pantai dulu ya, biar adem, seger ini pagi. Yuk kita ke pantai. Oke. Pantai apa ini ya? Pantai ya. Selamat pagi semuanya. Sehat ya. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Banyak sih efek asli aja deh. Alhamdulillah ya, sinyalnya bagus nih. Ada Ami Hulan, alhamdulillah hadir ya. Mudah-mudahan sehat-sehat bersama keluarga, anak dan cucu tercinta juga ya. Oke. Selamat berbelanja. Saya akan hilang dulu nih ya. Oke. Udah cepat. Halo Bang. Assalamualaikum. Ya, sudah terhubung. Halo. Ya. Halo. Selamat pagi. Ya. Ya, gimana Bang? Meremeh ya Bang. Tiga warung tahunnya. Masan. Tahu juga mas. Sama nanti juga. Laris. Terima kasih. Dari mana Om? Laris Pak. Om.
Dari Jawa Barat bagian timur, Ciamis. Ciamis. Oh, saya Jawa Barat, bagian barat, Tangerang, Serang, Banten. Bandung. Oh iya, Bang. Tangerang ya, jauh ya. Jauh. Banten, Serang. Di sana Ah, Serang Banten. Ternaun. Sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Sedang jualan? Orang lagi di pasar ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sing sukses lah. Jualan. Semoga sukses, habis laris, manis, dan jungkir. Ah, jualan di pasar orang. Ya, saya doain ya, semoga lancar, sukses, Amin ya robbal alamin. banyak untungnya. Ya, terima kasih atas doanya dan Ya, mudah-mudahan lagi Lebaran, dan Tangerang, Banten. Tersendat ya. Iya. Kelihatan banyak pembelinya. Mau Lebaran. Entar besok terima kasih. Entar besok udah bergabung. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya. Ya silakan yang mau gabung juga. Dan kalau ada yang mau Air. gabung, silakan masuk, nggak dikunci. Terima. Ya silakan. Ada lagi yang masuk nih. Ya. Gimana sih Bang? Cuacanya bagus? Cerah? Cuacanya mendung. Enggak. Oh mendung. Agak-agak dingin dong. Laris manis. Alhamdulillah. Semoga laris manis. Tanjung Kimpul. Allahumma yassir wala tu'asir. Ya Allah, permudahkanlah, jangan kau bikin sulit. Semoga para pengusaha dimanapun berada dalam keadaan sukses semuanya. Amin. Pakai musik Bang. Alhamdulillah juga. Ya, sama-sama. Itu di pasar induknya Bang di sana? Ini pasar bukan pasar induk. Pasar kecil ya. Oh, kecamatan. Ya, pasar Ada kecamatan. kecamatan. Pasarnya juga cuma hari Minggu sama Kamis doang. Iya. Mau nanya Bang, kalau misalkan sedang live tapi HP-nya sampai dicas, itu gak bakalan ngedrop baterainya? Ya itu pengaruh, ngedrop. Ngaruh. Oh iya. Iya. Kalau dipakai live lama itu kan lumayan ya baterainya. Ya usahakan main HP jangan sampai dicas. Kalau kan dicas itu bikin rusak baterainya. Kalau pakai power bank gimana? Sama aja. Oh sama aja. Iya. Ya.
ada baterainya lumayan. Pasarnya juga sebenarnya doang cuma berapa jam, jam 8 jam 9 aja udah sepi. Iya. Pasar subuh ya bang, dari waktu subuh. Iya, jam 4 mulai berangkat jam 4. Sore jam 9 sepi. Oleh mantap. Sinyal ya bang. Sepertinya jualan tahu. Iya benar tahu ya bang. Gak dibantuin bang sama bini. Halo, Aditya. Lu kabeh rata. Ya. Bang, itu jualan apa? Tempe, tahu? Ya, ya. Alhamdulillah, semoga laris manis. Tanjung Kimpul bersama orang Tangerang. Bang, rupanya saya mau pamit dulu ya. Ini baterainya Oh ya, terima kasih, udah terima kasih. Salam. 25 lagi. Ya. Sampai jumpa ya. Semoga laris manis habis Ya, dagangan. sampai jumpa, ketemu lagi. Terima kasih udah bergabung. Ya. Salam kenal, semoga Alhamdulillah. sehat, barokah. Ya. Amin ya Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.